Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, kali ini teman-teman saya mau membaca komentar dulu di dalam channel YouTube saya. Seandainya kalau ada komentar-komentar yang perlu kita bahas, kita akan bahas. Kita lihat ya teman-teman. Ada yang komentar Sigit Dewi Jaya 8142. Komentar di video saya teman-teman. Saya baca ya. Nabi Muhammad SAW di Bible, Matius 21 ayat 43, kerajaan akan diambil dan diserahkan ke bangsa lain yang taat. Yohanes 14 ayat 15 sampai 29, penolong yang lain. Jadi ini adalah ayat-ayat Alkitab yang dikutip oleh dia untuk memasukkan nama nabinya ya teman-teman. Tapi kita baca saja ya. Yohanes 15 ayat 26, bila penghibur itu datang akan bersaksi terhadap Yesus. Ada beberapa ayat yang saya sudah pernah bahas ya teman-teman. Terus Yohanes 16 ayat 7 sampai 14, nabi setelah Yesus. Yohanes 1 ayat 19 sampai 21, Yohanes bukan Mesia, Elia, nabi. Ulangan 18 ayat 15 sampai 19. Kehadiran Nabi Muhammad SAW seperti Musa AS berfirman dengan namaku. Abis nyaluk atau bismillah. Ulangan 34 ayat 10. Tidak ada lagi nabi seperti Musa dari Israel. Ulangan 33 ayat 2. Utusan Allah dari Paran atau Mekah. Kisah para Rasul 3 ayat 20 sampai 22. Kedatangan Nabi sebelum turunnya Yesus yang kedua. Kirum Agung 5 ayat 9 sampai 16. Nama Nabi Muhammad SAW. Kemudian Yesaya 21 ayat 13 sampai 17. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah karena diperangi. Yesaya 29 ayat 12. Kitab diberikan kepada yang buta huruf. Kemudian Yesaya 42 ayat 1 sampai 11. Nabi untuk orang non-Yahudi dari Kedar atau Arab. Orang-orang dari Gunung Sela atau Madinah bersukacita menyambutnya. Kemudian Kejadian 16 ayat 9 sampai 12. Keturunan Ismail di Arab. Kemudian Kejadian 17 ayat 20. Keturunan Ismail akan jadi bangsa besar. Kejadian 21 ayat 13 sampai 18. Keturunan Ismail akan jadi bangsa yang besar. Kemudian Kejadian 22 ayat 16 sampai 18. Seluruh bangsa di bumi akan mendapat berkat dari keturunan anak Ibrahim yang dikorbankan. Kejadian 25 ayat 13 Kedar atau Arab atau keturunan Ismail. Yesaya 60 ayat 6 sampai 7 kurban hewan bagi anak Ismail di Kedar. Wahyu 3 ayat 14 Al-Amin gelar Nabi Muhammad SAW. Yesaya 60 ayat 6 sampai 17 anak-anak Ismail berkorban di rumah suci di Mekah. Hagai 2 ayat 7 Jemdah akar kata Arab Muhammad banyak lainnya. Dan ini adalah ayat-ayat yang dikutip oleh sang komentator ini. Jadi dia mengutip ayat seenaknya lalu memaksakan untuk mengatakan bahwa itu adalah nubuatan untuk nabi mereka. Nah, mau tahu tidak kira-kira saya responnya seperti apa? Saya balas dong. Saya balas gini. Pertama saya cuman komen hahaha, kemudian ditambah pakai emoji. Kemudian respon saya yang kedua gini, nubuatan kok memakai kitab orang lain? Kalau kalian mengklaim Muhammad ada dalam Bible, seharusnya Muhammad menyembah YHWH, bukan Allah SWT. Tetapi ini kok malah beda. Coba Anda buktikan ke saya satu ayat saja baik dari Al-Quran ataupun Alkitab tentang pengurapan Muhammad. Siapa yang diutus Tuhan untuk mengurapi Muhammad menjadi nabi? Nabi Rasul mereka menulis Alkitab. Mereka semua bisa membaca ya teman-teman. Tetapi anehnya kok tiba-tiba ada nubuatan untuk nabi yang tidak bisa titik-titik. Saya tidak mau mengatakan di sini ya. Tetapi kalau saya baca dari komentar si Sigit ini, dia sendiri mengatakan bahwa sabar ya teman-teman, saya cari dulu komennya mana ini. Nah ini, dia sendiri mengatakan bahwa di dalam Yesaya 29 ayat 12 kitab diberikan kepada yang buta huruf. Sekali lagi saya mohon maaf ya, di sini saya hanya mau membaca komentar. Jadi si Sigit ini dia sendiri mengatakan bahwa itu adalah nubuatan untuk Nabi Muhammad SAW. Dalam Yesaya 29 ayat 12 kitab diberikan kepada yang buta huruf. Saya tampilkan screennya teman-teman, jelas sekali kok. Jadi saudara-saudari sendiri bisa membaca ya. Takutnya nanti kalian mengatakan bahwa saya ini hanya asumsi. Oh tidak, ini saya pakai data semuanya teman-teman. Nah di sini ya teman-teman sudah ada beberapa ayat yang sudah saya buat video ya teman-teman. Saya kan sudah balas komentar si Sigit ini ya teman-teman. Tapi sampai sekarang dia tidak balas lagi komentar saya. Dia tidak balas lagi karena saya menyuruh dia untuk membuktikan. Karena kan kita tahu semua di dalam Alkitab itu para nabi, rasul, imam itu mereka kalau mau menjadi nabi, imam atau raja itu Tuhan menyuruh nabi atau imam untuk mengurapi misalnya Daud menjadi raja. Tuhan menyuruh Samuel yang mengurapi Daud. Dengan Saul itu kan Nabi Samuel. Dan masih banyak contoh lainnya. Jadi hanya satu pertanyaan saja ya teman-teman kepada saudara-saudari kita yang muslim. Kalau memang Muhammad adalah nabi yang ada di dalam Alkitab, pertanyaannya adalah apakah ada bukti tentang kenabian Muhammad, atau apakah ada bukti tentang pengurapan yang diberikan kepada Muhammad SAW? Apakah ada bukti di dalam Alkitab bahwa Tuhan mengurapi Muhammad? Lalu pertanyaan selanjutnya lagi ya teman-teman, siapa saksi yang melihat Muhammad diurapi Tuhan? Terus siapa nabi atau imam yang Tuhan utus untuk mengurapi Muhammad SAW menjadi nabi, ya kan? Nah sekarang kalau tidak ada bukti sama sekali ya teman-teman, di sini konklusi saya adalah Muhammad bukan nabi. Itu bagi saya teman-teman. Dan tentunya juga bagi semua umat Kristen dimanapun mereka berada ya. Muhammad bukanlah nabi, tetapi Muhammad adalah nabi itu hanya bagi saudara-saudara kita yang Islam. Tetapi bagi kita Muhammad bukanlah nabi. Kenapa teman-teman? Karena faktanya memang tidak ada nama Muhammad di dalam Alkitab. Jadi ini ya teman-teman, ini kan hanya kesimpulan mereka saja ya teman-teman. Ini hanya tafsiran mereka saja ya teman-teman. Tetapi tidak ada pembuktian sama sekali. Nah, kalau misalnya kita sorot ayat ini ya teman-teman, komentar ini ya teman-teman. Ulangan 18 ayat 15 sampai 19. Di sini dia mengatakan bahwa kehadiran Nabi Muhammad SAW seperti Musa AS berfirman dengan namaku. Nah, kita cek ya teman-teman. Ulangan 18 ya. Nah, ini teman-teman. Ayat andalan, seorang nabi dari tengah-tengahmu dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku akan kubangkitkan bagimu oleh Tuhan alam. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dulu kepada Tuhan, TUH yang besar alam di gunung Horeb pada hari pergumulan dan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku di sini adalah firmannya YHWH, TUH yang besar, yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, demi nama YHWH atau TUH yang besar, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Jadi ini adalah ayat yang dikutip oleh sisi kita dia teman-teman. Dan di sini dia mengatakan bahwa dalam ayat ini adalah nubuatan untuk Nabi Muhammad. Kita cek kembali komentarnya ya teman-teman. Dalam ulangan 18 ayat 15 sampai 19 di sini dia komentar begini ya teman-teman. Kehadiran Nabi Muhammad SAW seperti Musa AS berfirman dengan namaku. Jadi yang mau kita bahas di sini adalah kalimatnya di mana dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW seperti Musa AS berfirman dengan namaku. Oke, ini sangat menarik teman-teman. Pertanyaannya adalah kita kembali ke ayat yang tadi ya. Kalau memang ini di sini kita logika.
Kalau memang dalam ayat ini adalah nubuatan untuk Muhammad SAW, pertanyaannya adalah, kita tahu ya teman-teman yang berfirman di sini, TUHN besar YHWH. Kalau memang dalam Ulangan 16 ayat 15 sampai 19 ini adalah nubuatan untuk Muhammad, pertanyaannya kenapa Muhammad tidak menyembah YHWH? Jadi kita mengikuti pola pikir sisi ini ya teman-teman. Bahkan bukan hanya sisi kita, siapa yang mengklaim dalam ayat ini adalah nubuatan untuk Muhammad, maka pertanyaan saya adalah kenapa Muhammad tidak menyembah YHWH? Tetapi yang disembah oleh Muhammad adalah Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya ya teman-teman, kalau kita pakai logika, seharusnya kalau memang di sini YHWH berfirman menubuatkan, kalau memang di sini YHWH menubuatkan untuk Muhammad, seharusnya Muhammad menyembah YHWH. Tetapi kenapa bukan YHWH yang disembah oleh Muhammad? Tetapi kenapa bukan YHWH yang disembah oleh Muhammad SAW? Kenapa yang disembah adalah Allah Subhanahu wa taala? Ya kan? Kira-kira menurut teman-teman, kira-kira kenapa coba? Aneh kan? Artinya di sini tidak sesuai ya teman-teman. Ya kan? Seharusnya kan dia menyembah YHWH. Di sini saja sudah gagal ya teman-teman. Di sini saja sudah tidak cocok. Ya kan? Artinya ya teman-teman, Allah yang disembah oleh Muhammad SAW dengan yang kita sembah itu berbeda. Jadi tidak cocok ya teman-teman. Jadi janganlah dipaksa-paksakan untuk memasukkan nama Muhammad ke dalam Alkitab ini, karena memang tidak ada. Dan nah, pertanyaannya adalah kenapa harus memakai Alkitab orang lain? Ya kan? Kenapa harus mengambil Alkitab orang lain, ayat orang lain yang tidak seiman, lalu mengatakan bahwa ini ada nubuatan untuk Muhammad? Hello, kami tidak mengenal Muhammad. Jadi jangan marah ya teman-teman. Bukan kami tidak mengakui lagi-lagi, tetapi faktanya memang tidak ada nama Muhammad dalam Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu, bahkan sampai langit turun juga tidak ada nama Muhammad dalam Alkitab. Oke? You got it? Lalu, di sini juga teman-teman, saudara-saudara kita yang muslim, mereka mengatakan bahwa ada kesamaan antara Muhammad dengan Musa. Jadi ada persamaan antara Muhammad dengan Musa ya teman-teman. Dan juga di sini di dalam ayat ini mereka mengatakan bahwa karena Muhammad itu dia berasal dari keturunan Ismail. Dan adakah kalian bisa membuktikan bahwa Muhammad itu dia berasal dari keturunan Ismail? Ya kan? Ada tidak data-data di dalam Al-Quran? Saya minta data-data di dalam Al-Quran ya teman-teman. Saya tidak mau pakai sumber yang lain. Karena Al-Quran kan kitabnya saudara-saudara kita yang Islam. Jadi saya minta bukti di dalam Al-Quran. Saya tidak mau memakai hadis ya teman-teman. Tapi coba pakai Al-Quran. Ada tidak bukti tentang garis keturunan Muhammad? Posisi Muhammad, ya kan? Dan juga kalau kita perhatikan baik-baik ayat ini ya teman-teman, kita lihat ayatnya yang ke-18 dan juga 16. Seorang nabi dari tengah-tengahmu dari antara saudara-saudaramu. Perhatikan kata saudara-saudaramu ya. Terus ayat yang ke-18, terus ayat yang ke-18. Seorang nabi akan membangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Perhatikan ada kata saudara. Nah, kita akan cek di sini mereka mengatakan bahwa Ismail adalah saudara Israel, ya kan? Mereka mengatakan bahwa Israel itu adalah saudara Ismail karena dari Ishak. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman, Ismail itu bukan saudara Israel ya teman-teman, tetapi Ismail itu adalah paman Israel. Bagaimana bisa kalian mengatakan bahwa Israel adalah saudara Ismail? Karena mereka mengklaim bahwa Muhammad dari keturunan Ismail. Jadi dalam ayat ini itu adalah Muhammad. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa dasarnya kalian mengatakan bahwa ayat ini adalah nubuatan untuk Muhammad? Sedangkan saudara Israel itu bukan Ismail. Ismail adalah paman Israel, bukan saudara Israel ya teman-teman, tapi paman Israel. Kenapa harus diambil dari paman? Klaim mereka itu sangat lemah sekali, tidak bisa membuktikan. Di sini kan saudara, bukan paman. Hello, pakai otak dulu, coba pakai logika dulu. Ini saja sudah X ya teman-teman. So kalian mau mengatakan apa lagi? Ini kan berbicara saudara bukan paman. Ini kan berbicara saudara bukan paman, ya kan? Kan aneh ya teman-teman. Lagi-lagi di sini gagal. Klaim mereka itu lemah. Kalau tidak ada bukti ya teman-teman, bagaimana orang mau percaya? Hanya orang bodoh yang mau mempercayai hal itu kalau tidak ada bukti. Saya pribadi saya tidak mempercayai itu. Sekalipun ada yang mengatakan bahwa Yesus bangkit, ya kan? Tetapi kalau tidak ada bukti, bagaimana kita bisa percaya? Tetapi karena ada bukti dalam Alkitab, itulah yang membuat saya percaya. Itulah yang membuat kita percaya. Terlebih saya, karena ada bukti. Kalau tidak ada bukti, bagaimana kita mau mempercayai sesuatu? Bagaimana kita mau mempercayai sesuatu yang tidak ada bukti? Ya kan? Buktikan dulu dong. Untuk sisi yang komentar ini dan juga untuk orang-orang yang selalu mengklaim bahwa ada nama Muhammad SAW di dalam Alkitab. Jadi kita tahu ya teman-teman, kalau kita lihat ya dalam ayat ini ya teman-teman, Muhammad itu dia tidak berasal dari tengah-tengah bangsa Israel. Muhammad tidak berasal dari saudara-saudara Israel yang 12 suku itu ya teman-teman. Tetapi mereka mengatakan bahwa karena Muhammad berasal dari garis keturunan Ismail. Sedangkan kalau kita lihat dalam ayat ini, Ismail itu bukanlah saudara Israel. Sedangkan kalau kita lihat ya teman-teman, di dalam ayat ini mengatakan saudara. Lah, Ismail bukan saudara Israel. Hello, sejak kapan Ismail itu adalah saudara Israel? Ismail itu adalah saudara Ishak. Paham? Bukan saudara Israel. Jadi Ismail itu adalah paman dari Israel, bukan saudara Israel. Paman. Harus bisa dibedakan ya teman-teman, paman dengan saudara. Oke? Nanti lagi-lagi sisi kita mengatakan bahwa paman itu adalah saudara. Aduh, kalau ada yang berpemikiran seperti ini saya tidak tahu lagi seperti apa ya teman-teman. Apakah orang itu pernah belajar atau gimana saya tidak tahu lagi. Jadi harus bisa bedakan ya teman-teman, paman PAMAN dengan saudara SAUDARA itu beda. Oke? Jadi dalam hal ini saja teman-teman, dalam hal kata kan di dalam ayat ini saudara. Dalam hal kata ini saja itu sudah gagal ya teman-teman. Gimana lagi mau bahas yang lebih mendalam, ya kan? Dari sini saja mereka sudah gagal ya teman-teman untuk membuktikan ini adalah nubuatan untuk Muhammad. Padahal kita tahu ya Ismail itu, kita tahu ya teman-teman, Ismail itu paman dari Israel, bukan saudara Israel. Saudara Ismail itu Ishak, ISHAK, Ishak. Masa kalian tidak tahu saudara Ismail itu Ishak? Apakah tidak ada di dalam Al-Quran kalian? Jadi hanya itu saja yang dapat saya bagikan ya teman-teman. Semoga bisa mencerahkan otak kita ya teman-teman, terlebih otak saudara-saudari kita yang senantiasa menonton video saya ini. Semoga kalian semakin lebih cerdas lagi, oke? Terima kasih, salam sadar, salam toleransi, salam waras. Semoga sadar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.